Halo semuanya, hari ini kita kembali lagi ke komputer online class. Nah, kali ini materi kita adalah tentang pengertian dari internet. Oke, kita masuk saja ke materinya. Oke, apa itu internet? Nah, jadi internet adalah jaringan komputer di seluruh dunia yang terhubung satu dengan lainnya. Nah, internet ini seperti perpustakaan, bisa kita bayangkan. Dia seperti perpustakaan raksasa yang dapat memberikan berbagai informasi yang kita butuhkan, baik berupa tulisan, gambar, maupun multimedia. Jadi di internet ini bisa kita cari informasi-informasi yang kita inginkan. Nah, di gambar itu adalah gambar tower, itu tower BTS Telkomsel. Nah, itulah yang memancarkan jaringan internet kita agar sampai agar bisa kita akses di handphone maupun di laptop kita. Lalu lanjut kita masuk ke sejarah dari internet. Nah, internet ini pertama kali dikembangkan tahun 1969 di Amerika Serikat, yang awalnya digunakan untuk memberikan informasi atau komunikasi pada para tentara. Nah, jadi awalnya itu untuk komunikasi saat tentara-tentara di Amerika. Nah, sekitar tahun 1994 barulah internet ini masuk ke Indonesia. Jadi di Indonesia kita baru bisa mengakses internet atau menggunakan internet di tahun 1994. Jadi sebelumnya kita masih tidak ada internet di Indonesia, tidak bisa cari Google, tidak bisa nonton YouTube itu tahun 2000-an. Nah, lalu kita harus tahu keuntungan apa yang kita dapat dari internet. Nah, keuntungannya ini kalau ketika kita mengakses internet ini atau ketika internet ini ada di Indonesia, nah keuntungannya itu pertama, beberapa pekerjaan manusia menjadi lebih mudah dan cepat selesai. Nah, misalnya kita ingin mengirim dokumen, dulu kita antar ke tempatnya, misalnya keluar kota atau agak jauh 10 menit atau 5 menit. Nah, sekarang dengan internet kita bisa mengirimnya melalui email. Nah, itu juga tuh berkirim surat melalui pos. Dulu kalau mau kirim surat harus ke pos. Nah, sekarang kalau mau ingin kirim surat atau menanya kabar, kita bisa melalui WhatsApp. Nah, WhatsApp itu juga menggunakan internet. Nah, juga pendaftaran sekolah atau belajar secara online dulu memang bagusnya kita belajar di sekolah, tapi karena ada sesuatu halangan seperti pandemi sekarang ini, nah tentu kita sangat terbantu oleh internet karena kita bisa belajar dari rumah, tidak perlu datang ke sekolah karena memang peraturan dari pemerintah. Sekarang masuk ke media untuk penghubung ke internet. Nah, jadi media penghubung ke internet ini biasanya ada dua. Nah, yang pertama ada media menggunakan kabel. Nah, jadi kalian bisa lihat gambar di sebelah kiri itu adalah contoh sketsa bagaimana komputer bisa terhubung ke internet. Nah, jadi awalnya jaringan itu dia disalurkan ke hub. Hub itu untuk pembagi jaringan ke beberapa komputer. Misalnya di dalam atau di lab komputer tuh ada 20 komputer. Nah, hub inilah yang membagi jaringan internet tuh ke setiap komputer. Komputer 1, komputer 2, komputer 3. Jadi dari hub itu ada kabelnya langsung masuk ke komputer. Nah, jadi semua komputer yang dialiri oleh jaringan internet, maka dia bisa mengakses seperti Google, YouTube dan lain seperti itu. Dan inilah di gambar kedua, itulah bentuk dari kabel internet tersebut. Nah, nama kabelnya kabel UTP. Ini dalam bahasa Inggrisnya United Twistor Pair. Nah, itu dia contoh dari gambar kabel internet. Nah, yang kedua itu ada
media tanpa kabel atau yang bisa kita kenal dengan WiFi atau wireless. Nah, tadi ada pakai kabel, sekarang dia tanpa kabel. Jadi komputer atau laptop kita itu bisa terkonek ke internet tanpa menggunakan kabel LAN tadi, kabel UTP tadi. Nah, caranya dia memancarkan sinyal. Nah, yang memancarkan sinyal itu adalah wireless access point. Nah, itu nama alatnya. Setelah wireless access point ini memancarkan sinyal, maka akan ditangkap oleh handphone atau laptop kamu, dan barulah laptop dan handphone kamu itu bisa mengakses internet. Nah, setelah laptop atau komputer kita itu sudah terakses ke internet, maka ada lagi program yang untuk mengakses internet tersebut. Jadi bukan langsung bisa internet, jadi harus kita buka dulu aplikasinya. Nah, contoh aplikasinya itu ada Google Chrome, Mozilla Firefox, dan Internet Explorer. Nah, barulah kita buka aplikasi ini. Setelah kita buka, baru kita akan baru kita bisa misalnya mencari informasi atau membuka Classroom, membuka YouTube, membuka Google. Nah, di aplikasi inilah, aplikasi browser ini yang kita gunakan untuk mengakses internetnya. Baiklah, sekian dulu materi kita tentang pengertian internet. Semoga materi yang Mister sampaikan ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Oke, sampai jumpa kembali di pertemuan selanjutnya. Bye-bye.